Seorang pria di Bitung, Sulawesi Utara menganiaya telinga kanan ibu kandungnya. Pelaku berhasil ditangkap, namun dua anggota polisi dan seorang warga terluka akibat perlawanan dari pelaku dengan menggunakan parang dan senapan angin. Pasang yo! Suasana mencekam terjadi saat aparat gabungan Polsek Ronowulu dan Polres Bitung, Sulawesi Utara melakukan penangkapan terduga pelaku penganiayaan. Polisi melakukan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan lantaran pelaku yang berusia 47 tahun melakukan perlawanan. Stanley menghalau petugas dengan senapan angin dan parang. Polisi akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku penganiayaan orang tua kandung ini di rumahnya. Meski begitu, dua anggota polisi dan seorang warga ikut terluka dalam operasi penyergapan ini. Stanley, 47 tahun, dilaporkan tetangganya setelah menganiaya ibu kandungnya dengan memotong telinga kanan korban. Rike Mogonta, 82 tahun, kemudian mendapat perawatan intensif di RSUD Manembo-Nembo. Pelaku tapi tidak mengiyakan, malah hanya melakukan perlawanan dengan parang tajam. Makanya protap yang kami lakukan ya sudah sesuai prosedur dengan tenaga pimpinan supaya kalau bisa mengamankan pelaku yang sudah melakukan penganiayaan dengan parang tajam dan juga senjata angin. Pelaku diduga mengidap gangguan kejiwaan dan sering meresahkan lingkungan sekitar. Setelah menjalani pengobatan di RSUP Profesor Kando Manado, polisi juga menjadwalkan untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Memiliki emosi yang tidak stabil, seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur membakar dengan sengaja rumah orang tuanya. Pelaku marah setelah keinginannya membeli ponsel baru tidak dituruti. Kobaran api meluluhlantahkan rumah permanen milik Miswandi, usia 48 tahun, warga desa Taman Asri, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Material rumah yang sebagian besar dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Ironisnya, kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan anak sematawayang korban yang masih berusia 16 tahun. IF nekat membakar rumahnya setelah permintaan membeli ponsel baru tidak dituruti kedua orang tuanya. Menurut Miswandi, anak laki-lakinya memiliki temperamental jika keinginannya tidak dikabulkan. Pelaku pernah menyembelih dan menjual kambing orang tuanya sebagai pelampiasan emosi. Tadi aku kan kesel karena bapak aku itu kukirain ngapusi, bohong. Bohong kenapa? Bohong karena mau dibeliin HP katanya. Kukira itu bohong. Ternyata ya kayak gitu. Ya betul. Terus makanya aku emosi kan. Kan kalau anak itu kalau masih seumuran aku kan itu emosinya nggak bisa dikendaliin. Makanya kayak gitu tadi. Polisi yang dibantu TNI kemudian membawa IF ke Mapolsek Pringkuku dan juga menjalani pemeriksaan psikologis di rumah sakit. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tidak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di Polsek dan seterusnya untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari puskesmas yang akan ditindaklanjuti ke rumah sakit jiwa. Akibat peristiwa ini, orang tua pelaku kehilangan tempat tinggal serta harta benda lainnya. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemuda 20 tahun tega melakukan percobaan pembunuhan terhadap neneknya yang berusia 72 tahun. Pelaku mengincar sertifikat tanah neneknya untuk dijual dan dibelikan ponsel baru. Sandi digelandang aparat Satreskrim Polsek Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat setelah dilaporkan tetangganya atas dugaan percobaan pembunuhan. Korbannya merupakan nenek pelaku yang sudah lanjut usia. Perbuatan keji pelaku diketahui warga sekitar setelah mendengar teriakan meminta tolong dari korban. Ketika itu Karmah yang tengah tidur seorang diri di rumahnya dibekap pelaku.
Saat diinterogasi warga, pelaku mengatakan temannya mencoba membunuh neneknya dan berhasil kabur. Saat itulah pelaku justru melarikan diri namun berhasil ditangkap warga dan dilaporkan ke polisi. Motifnya, pelaku mengincar sertifikat tanah neneknya untuk dijual dan dibelikan ponsel. Sebelumnya, pelaku juga pernah mencuri uang neneknya. pengen minta itu surat tanah. Sertifikat tanah. Ya. Niatnya mau diapain? Ya mau saya jual, saya berikan lagi uang ke HP. Mau beli HP. Ya. Pelaku masuk ke rumah korban tanpa sepengetahuan korban, dan kebetulan korban pada saat itu sudah tertidur lelap, dan si pelaku mengambil sebuah bantal, kemudian bantal tersebut ditindihkan. Kemudian si korban kebetulan pada saat itu sadar dan berontak serta memanggil-manggil minta tolong kepada masyarakat atau tetangga yang ada di sekitarnya, dan kebetulan didengar oleh anak daripada korban yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan rumah korban. Sandi dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Sementara korban menjalani perawatan medis di rumah sakit. Informasi selanjutnya dari Jawa Tengah, pemirsa, sementara di Semarang, lantaran menghabiskan tabungan keluarga untuk melunasi hutang pinjaman online, seorang ibu depresi hingga tega membunuh anak kandungnya. Ironisnya, diduga pelaku diperdaya temannya yang menggunakan identitasnya untuk mengajukan uang pinjaman. Rizka Sofiana Sari, usia 34 tahun, warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, menjadi tersangka pembunuhan anak kandung. Pelaku tega membekap anaknya hingga tewas setelah menghabiskan tabungan keluarga untuk membayar utang pinjaman online. Peristiwa bermula saat pelaku bertengkar dengan suaminya karena uang tabungan sebesar 39 juta rupiah hanya tersisa 1 juta. Pelaku kemudian pergi dari rumah dan menginap di hotel bersama anaknya yang berusia 3,5 tahun. Saat itulah pelaku melakukan perbuatan kejinya. Kepada polisi, pelaku mengaku utang pinjaman online sebesar 38 juta rupiah bukan untuk dirinya. Pasalnya, identitas miliknya digunakan teman pelaku berinisial SS untuk mengajukan permohonan pinjaman. Si pelaku, si tersangka ini merasa takut karena telah menggunakan uang milik mereka sebagai suami istri, sudah menggunakan uang tanpa sepengetahuan suaminya sebanyak 38 juta. Dari 39 juta, sisa 1 juta oleh istrinya disebutkan bahwa uang tersebut sudah digunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar pinjaman online. Selasa 10 Mei 2022, Polrestabes Semarang mendapat laporan pembunuhan dan percobaan bunuh diri dari pihak hotel yang berlokasi Jalan S. Parman. Peristiwa tersebut diketahui petugas kebersihan hotel mengecek kamar yang disewa korban. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Penganiayaan terhadap orang tua merupakan tindakan yang mendatangkan konsekuensi besar, baik dari segi hukum maupun juga agama. Karenanya tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang tua dalam bentuk apapun. Sesaat lagi Rita akan kembali dengan informasi pekerja seksual dibunuh pelanggan karena meminta tambahan bayaran. Tetaplah bersama kami.